Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Bersatulah tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Ya, itulah kata yang tepat melihat fenomena supporter di Indonesia. Terkadang untuk bersatu malah menjatuhkan supporter lain. Dan ucapan ini kami katakan untuk semua supporter klub di Indonesia, khususnya klub-klub yang berbasis supporternya besar. Contohnya saat Arema lawan Persib nih, betul memang ada sejumlah bobotoh ini akur dengan Aremania. Ini bagus, tapi apakah harus keakuran ini malah menghina supporter lain? Contohnya bonek, kan enggak. Apa coba untungnya? Atau mungkin misalnya nih, ketika Jackmania akur dengan bonek, apakah harus keakuran ini tuh membawa-bawa nama Viking atau menghina Viking? Kan enggak. Kalau mereka bilang, ini kan cuma cywar bang. Betul, itu cuma cywar atau cuma sebagai apa ya? Intimidasi aja. Tapi kan nggak semua orang punya mental dan pemahaman yang serupa. Betul dong? Mungkin bagi orang-orang yang otaknya encer, mungkin akan mikirnya kayak gini, ini mah udah biasa, yang namanya supporter saling sindir, saling ejek itu hal yang biasa. Betul, tapi itu bagi orang-orang yang mentalnya bagus dan otaknya encer alias pinter. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang otaknya pas-pasan? Pasti dong akan menganggap ini sebuah hinaan dan ini akan menjadi sinyal permusuhan. Awas aja lu hina klub gua, ntar gua balas lu. Akhirnya apa? Ribut sana sini, hujat sana sini, dan akhirnya kebencian pun semakin mendarah daging. Betul dong? Kan yang jadi pertanyaan kami adalah, bisa nggak sih kalian ini bersatu tapi nggak usah menjudutkan atau menjatuhkan pihak-pihak lain? Bukankah damai itu lebih adem? Apa perlu Indonesia ini menaturalisasi supporter? Intinya ya, Indonesia ini harus revolusi mental dan attitude. Itu yang utama di masyarakat kita, dan juga bukan cuma masyarakat kita juga sih, tapi juga di timnas pun harus demikian. Harus ada revolusi mental dan attitude. Contohnya nih, usai timnas U20 kalah dari Jordania U20, masih ada aja loh supporter kita ya yang menghujat sana sini, hujat pelatih, hujat pemain dan lain-lain. Udah gitu anehnya ya. Ini buat kami anehnya gini loh, akun resmi timnas Indonesia seolah-olah memancing hal ini loh ya. Kenapa demikian? Kalau kami perhatikan ya, kalau timnas itu menang, ini akun timnas Indonesia ini walah ramenya minta ampun, kolab sana sinilah, posting sana sinilah. Tapi kalau timnas kalah, kenapa mereka nggak memposting kekalahan itu? Ini kan membuat netizen kita yang otaknya pas-pasan akhirnya akan berpikir, PSSI cuma cari muka tapi nggak mau evaluasi, kan gitu. Coba deh kalian perhatikan, ketika timnas kalah, akun-akun timnas Indonesia ini seolah menutup mata, dan PSSI cuma bilang akan evaluasi, tapi yang dievaluasi malah mencat pelatih. Kenapa ya PSSI atau akun-akun seperti ini nggak legowo aja dan bersikap dewasa gitu? Kalau kalah ya udah kalah aja, posting aja kekalahan itu, tapi ucapan permohonan maaf atau apa kayak gitu. Nah, khusus untuk timnas U20 yang kalah dari Jordan U20, buat kami dan buat orang-orang yang memang mengerti dan paham betul sepak bola ya, buat kami sih nganggapnya biasa aja. Sebab secara permainan sebetulnya anak asuh Indra Syafri ini tuh nggak jelek-jelek amat ya, cuma kekurangannya ada di finishing aja. Tapi ini kan beda cerita dengan yang namanya fans FOMO. Mereka nggak bakalan terima dong dengan kekalahan, pasti nyalain pelatih lah, nyalain pemain dan lain-lain. Betul dong? Jadi intinya kalau pendapat kami, semuanya di Indonesia itu harus direvolusi. Mental dan attitude itu yang nomor satu yang harus direvolusi. Dan orang-orang yang berhubungan dengan federasi dan PSSI ini juga harus direvolusi. Revolusi mental dan attitude-nya. Contoh seperti ini nih, seperti yang dalam video berikut ini. Pak, komposisi pemain lokal gimana Pak nasibnya Pak? Untuk komposisi pemain lokal apa? Kamu wartawan bola nggak? Sepertinya nggak pakai wartawan. Bang Arya, untuk peninjauan fasilitas
Arya Sinulinga yang juga seorang Esko PSSI dan juru bicara Menteri Kementerian BUMN ini menjawab sebuah pertanyaan dari seorang wanita yang mempertanyakan soal para pemain timnas ataupun skema timnas ya. Dan dijawab oleh Arya Sinulinga dengan kata-kata seperti ini. Kamu dari media mana? Lah, apa harus itu media aja yang nanya? Ayo, emangnya harus media aja yang boleh nanya ya? Kan timnas itu milik seluruh rakyat loh, bukan milik mereka, bukan milik PSSI, bukan milik media aja. Jadi siapapun berhak nanya dong soal timnas. Harusnya nih ya, seseorang yang dianggap petinggi federasi itu kan harusnya lebih bijak dong dalam menanggapi sebuah pertanyaan ataupun sifat dari netizen atau dari masyarakat. Kalau nanti ada yang komentar, lah yang nanya aja salah kok, masa nanyain skema pemain ataupun pemain timnas ke anggota Esko PSSI. Lah salahnya di mana? Nggak salah sama sekali. Siapapun boleh dan berhak menanyakan timnas Indonesia ke seluruh anggota PSSI, karena PSSI itu adalah Federasi Sepak Bola seluruh Indonesia, yang artinya termasuk timnasnya. Semua anggota Esko itu ada kaitannya dengan timnas, baik itu strategi, pemain ataupun apapun. Jadi siapapun boleh dan berhak menanyakan timnas ke seluruh anggota PSSI. Itu yang harus kalian pahami. Jadi memang benar, sepak bola Indonesia harus benar-benar direvolusi, baik dari dalam maupun dari masyarakatnya itu sendiri. Jangan cuma omon-omon akan melakukan revolusi sepak bola, tapi yang di dalamnya sendiri nggak direvolusi. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Penampilan apik Ahmad Maulana Syarif betul-betul menyita perhatian netizen atau pecinta sepak bola tanah air. Tak terkecuali para pendukung Persib. Para pendukung Persib meminta pada manajemen Persib daripada terus membayar gaji Mailson 5, tapi si Mail ini nggak dipakai alias makan gaji buta, ya mending si Mail dilepas aja. Terus duit buat ngebayar gaji si Mail ini ya buat nebus si Ahmad Maulana ke Arema gitu kata mereka. Kami pernah membuatkan profil dari si Maul ini. Dia ini lahir di Subang, Jawa Barat ya, tapi memang belum pernah masuk atau membela Persib Bandung. Maul ini asli didikan SSB Uni Bandung sebelum akhirnya masuk ke Persikap U17 dan direkrut oleh Persija Junior. Usianya mungkin sama nih dengan Kakang Rudianto ataupun Robi Darwis lo ya. Tinggi tubuhnya 182 cm nih, sama nih tingginya sama Kakang Rudianto. Tapi cara main dan skillnya justru buat kami jauh di atas Kakang ataupun Robi. Sebagai informasi aja, Ahmad Maulana Syarif ini harganya itu 2,61 miliar. Kontraknya sampai 2026 di Arema. Jadi, kalau ada klub yang berminat pada Maul, ya paling enggak klub itu harus keluar duit 8 miliar rupiah. Sebuah harga yang cukup mahal ya untuk ukuran pemain lokal apalagi berusia 21 tahun. Bahkan harganya mungkin akan lebih mahal dari beberapa pemain asing di Liga 1. Jadi kalau kalian minta daripada duitnya buat ngebayar gaji Mailson 5, ya mendingan buat nebus Maul nih ke Arema. Ya itu belum cukup juga. Mailson 5 itu harganya 3,91 miliar. Otomatis gajinya per bulan itu sekitar 200 jutaan ya. Sementara Liga 1 akan habis di bulan Juni. Nah 2 dikali 6 itu totalnya 1,2 M. Sementara harga Maul kalau mau diambil klub itu 8 miliar. Masih jauh kemana-mana kurangnya. Tapi memang kami pun setuju kalau Persib menebus Ahmad Maulana Syarif ya. Sebab di Persib saat ini udah nggak ada tuh yang namanya bek kanan murni. Hand udah mulai drop ya. Kakang dan Robi ini bukan bek kanan murni. Begitu juga dengan Rahmat Irianto. Nah, kalau Persib benar-benar memang sangat menginginkan Ahmad Maulana Syarif, harusnya ya musim ini nih ngambilnya. Sebab
musim depan itu Ahmad Maulana Sarip kemungkinan akan naik harganya. Kenapa demikian? Karena Ahmad Maulana Sarip tercatat sebagai pemain timnas, dimana kita tahu harga pemain timnas itu akan naik per 3 bulan sekali. Jadi kalau nggak sekarang diambil ya musim depan harganya akan naik. Gimana nih, angkut nggak? Dari Persija Jakarta, ini ada sebuah artikel di internet yang menuliskan 3 faktor yang bisa membuat Persija juara Liga 1 musim ini. Ini dari apa? Dari Harian Suara ya. Yang pertama, karena katanya Persija ini kedalaman skuadnya mumpuni nih. Di setiap lini ada nih. Jadi kalau ada yang cedera atau absen, ada pelapisnya. Tapi kok yang dibahas cuma sektor belakang ya? Ya memang sih kalau sektor belakang Persija numpuk nih. Ada Ridho, Kudela, Ferrari, Hansamo, Akbar Junsah, bahkan Hanif Syabandi bisa jadi back. Tapi bagaimana dengan sektor depan yang cuma punya 3 striker, Simic, Gustavo, dan Yandi? Yang kedua, menurut artikel ini karena Persija diuntungkan soal jadwal. Jadi di putaran 2 ini Persija ini akan menghadapi tim-tim besar itu semuanya di home ya. Seperti lawan Persib di home, lawan Persebaya pun di home, lawan Bali juga di home. Yang ketiga menurut artikel ini karena Persija ini jago kandang. Ya ini tepat sekali sih sebab Persija adalah satu-satunya tim di musim ini yang paling jago kandang. Persija ini nggak pernah kalah loh saat main di kandang di musim ini. Dari 9 kali main di kandang Persija menang 6 kali dan imbang 3 kali dan cuma kebobolan 5 gol. Dan itu memang fakta ya. Secara teknis, betul memang dengan 3 faktor ini saja bisa membuat Persija juara musim ini. Tapi jangan lupa, di Liga Konoha ini 70%-nya politik dan 30%-nya olahraga. Dan belum ada satupun juara Liga Indonesia yang meraih juara nggak disetting. Di Liga Indonesia itu atau Liga Konoha ini semua juaranya itu sudah disetting. Maka dengan hal seperti ini bukan cuma Persija tapi 18 klub Liga 1 pun masih bisa jadi juara asal kuat. Bukan cuma kuat dari sisi skuadnya tapi kuat soal koneksinya. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Contohnya musim lalu, Borneo FC musim lalu sangat superior, bahkan jadi juara reguler series. Tapi apa yang terjadi? Borneo tewas di Championship Series. Coba kalau nggak ada yang namanya Championship Series, belum tentu Persib juaranya kan? Ya karena semuanya di Liga Konoha ini sudah disetting. Tapi ya kalau soal harapan, doa, dan juga keyakinan sih itu sah-sah saja. Siapapun boleh berharap dan berdoa agar timnya jadi juara. Tapi ya balik lagi, di Indonesia itu nggak ada satupun klub yang ketika jadi juara di Liga Indonesia akan disebut juara sejati. Nggak ada loh ya. Siapapun yang jadi juara di Liga Indonesia pasti akan disebut juara settingan. Nggak percaya? Yuk kita review. 2017 Bayangkara FC jadi juara tapi disebut juara settingan karena Bayangkara FC ini dimiliki oleh kepolisian dan PSSI itu dianggap takut sama polisi. 2018 Persija menjadi juara tapi disebut juara settingan karena adanya Joko Driono sebagai PLT Ketum PSSI dan juga Direktur LIB. 2019 dan 2021 Bali United back to back juara tapi disebut juara settingan sebab saat itu PSSI punya hutang yang numpuk sama Bali United. 2022-2023 PSM Makassar juara Liga 1 tapi disebut juara settingan sebab ketika itu di PSSI ada 2 petinggi PSM Makassar, Munafri Arifudin sebagai Esko PSSI dan juga direksi dari LIB, ditambah Sadikin Aksa adalah salah satu pemberi sponsor Liga 1. Musim lalu Persib juara pun disebut juara settingan karena adanya Erick Thohir sebagai ketum PSSI yang juga pemegang saham dari Persib.
Jadi paham ya, buat tim manapun yang akan jadi juara Liga 1 musim ini pasti akan disebut juara settingan. Kalau nanti atau musim ini Persija yang jadi juara pasti akan disebut juara settingan. Sebab ada yang namanya Nirwan Bakri sebagai salah satu pemberi sponsor pada PSSI dan juga Ferry Paulus sebagai direktur LIB. Begitupun kalau Persib yang jadi juara musim ini. Pendukung Persib gak usah marah kalau disebut juara settingan. Sebab ada yang namanya Erick Thohir dan Teddy Cahyono. Tapi kalau Persebaya yang juara musim ini, baru kalian akan mikir disebut settingan apa ya? Sebab Persebaya nggak punya wakil di PSSI maupun LIB. Nah silakan komentar kalian. Kalau seandainya Persebaya yang juara musim ini, settingannya apa ya?